Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat ya, tidak ada suatu kekurangan apapun. Adapun hari ini saya akan menyampaikan materi terkait mata kuliah psikologi anak luar biasa dalam materi bahasa dan komunikasi lintas budaya. Nah, ini merupakan potongan rekaman saya di bagian 1. Kenapa saya bagi-bagi? Saya khawatir kalau misalnya terlalu panjang nanti malah gagal untuk di-save, sehingga materi ini saya potong-potong kemudian dan ini materi pertama, bagian pertama ya, nanti akan kita lanjut lagi di bagian kedua. Bagian pertama ini sebagai pengantar buat teman-teman dalam memahami masalah bahasa dan komunikasi lintas budaya. Seperti itu. Oke, kita mulai ya. Mari kita buka dengan baca doa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Kalian teman-teman, komunikasi itu ternyata memainkan peranan yang sangat penting ya dalam pemahaman kita terhadap budaya dan pengaruh budaya dalam perilaku kita sehari-hari. Nah, menurut Ernst Cassirer tahun 1944 bahwa manusia adalah hewan simbolikum, atau dia sebutnya an animal symbolicum, makhluk yang memahami simbol-simbol. Nah, pemahaman akan simbol-simbol dan penggunaan simbol-simbol dalam kehidupan manusia itu membedakan manusia dari makhluk-makhluk lainnya. Seperti itu ya. Jadi hanya satu-satunya makhluk di dunia ini, hewan di dunia ini yang menggunakan dan memahami simbol-simbol gitu. Nah, kalau Anda lihat lumba-lumba gitu. Lumba-lumba itu pintar, tapi apakah dia membuat simbol-simbol? Tidak. Gitu. Kemudian beruang, orang utan gitu. Ya, mereka tidak memahami atau tidak membuat suatu simbol-simbol tertentu. Karena simbol-simbol ini membutuhkan cara atau kemampuan berpikir yang cukup mendalam gitu. Dan hanya manusialah yang kemudian memahami simbol-simbol gitu. Dan simbol-simbol ini teman-teman seperti kita tahu bahwasanya simbol-simbol itu beraneka ragam, dan sebuah simbol itu bisa jadi sangat bermakna buat setiap orang gitu. Ada orang yang memahami simbol tertentu, ada orang yang tidak memahami simbol tertentu. Kalau Anda lihat di mata uang $1 ya, seperti itu ada simbol Dajjal. Mungkin sebagian orang mungkin memahami gitu. Sebagian orang memahami ini simbol apa makna di balik simbol itu. Ada lagi simbol Freemasonry. Mungkin sebagian orang ini menyatakan ini sebagai simbol perlawanan. Ada yang mengatakan simbol permusuhan terhadap golongan tertentu, seperti itu. Artinya simbol itu memiliki makna yang berbeda-beda. Ada lagi simbol 2 jari yang seperti ini, menandakan bahwasanya orang mencintai seseorang lainnya gitu. Ada kalanya ketika orang mendapatkan simbol seperti ini dari orang yang dia sukai, tiba-tiba jantungnya berdegup kencang, keringatnya dingin, dan sebagainya. Seperti itu. Ada lagi simbol-simbol lain. Ada simbol yang mungkin ditakuti bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia, yaitu misalkan simbol Palu dan Arit, yang menyatakan bahwasanya simbol itu adalah simbol salah satu partai di Indonesia yang nama PKI, Partai Komunis Indonesia. Seperti itu. Dan berbagai macam simbol lainnya seperti itu. Nah, ada 3 macam simbol pada manusia, yaitu yang konservatif, ya, yang progresif, dan yang relatif. Ada 3 macam ya simbol pada manusia. Sekali lagi saya ulangi, konservatif, progresif, dan relatif. Konservatif, progresif, dan relatif. Konservatif itu contohnya adalah mitologi dan agama. Sedangkan progresif itu contohnya adalah seni dan ilmu pengetahuan. Nah, kalau mitologi itu seperti apa bentuknya? Ini adalah bentuk yang konservatif ya. Contohnya ya ini seperti ini. Kalau di masyarakat Yunani itu meyakini bahwasanya ada dewa-dewa. Contohnya dewa Neptunus ya, yang melambangkan laut, seperti itu. Ada dewa Jupiter,
ada Hercules dan segala macamnya. Nah, kemudian berbeda dengan di budaya Jawa. Di mitologi di Jawa itu meyakini dewanya sendiri. Ada Dewi Sri, yaitu sebagai simbol kesuburan. Jadi kalau misalkan Anda pernah datang ke Jawa atau Jogja misalnya atau Bali misalkan, itu sawah-sawahnya di setiap sawahnya ada patung namanya patung Dewi Sri. Nah, patung ini melambangkan kesuburan, melambangkan kesejahteraan seperti itu. Dengan harapan ketika patungnya ada di situ, itu akan melindungi padi-padi yang mereka tanam seperti itu. Ada Nyi Roro Kidul sebagai simbol penghormatan di Laut Pantai Selatan seperti itu. Dan banyak mitologi-mitologi yang berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya seperti itu. Kemudian ada lagi simbol progresif. Ini contohnya simbol progresif itu simbol yang berkemajuan. Ya, artinya semakin lama akan semakin berkembang, bakal ada perubahan. Ya, berbeda dengan simbol konservatif yang cenderung menetap, simbol progresif ini bisa mengalami perubahan. Contoh simbol progresif ya apa yang sering kita pegang selama ini, yaitu gadget, HP, komputer, laptop, dan sebagainya. Selain itu ada namanya simbol relatif. Ya, simbol relatif itu adalah simbol yang berubah-ubah, tapi perubahannya tidak begitu cepat dan bisa jadi cenderung menetap. Gitu. Kalaupun dia berubah, perubahannya lambat seperti itu. Nah, simbol relatif contohnya adalah bahasa. Bahasa ini adalah termasuk simbol relatif. Nah, jadi yang kita bahas saat ini adalah bahasa dan komunikasi. Nah, bahasa itu harus berubah ya. Kalau dia relatif berarti dia harus berubah dan dapat mengikuti perkembangan kehidupan manusia sehari-hari. Nah, tapi perubahannya tidak boleh terlalu progresif, ya, sehingga tidak membingungkan manusia yang menggunakan bahasa itu. Jadi teman-teman, semua manusia itu memiliki bahasa, karena bahasa itu merupakan media komunikasi manusia. Bahasa dan budaya memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Gitu. Nah, bahasa menciptakan budaya yang dimiliki manusia, namun budaya juga dapat mempengaruhi bahasa yang digunakan manusia. Gitu. Dalam artian bisa dikatakan budaya itu mempengaruhi bahasa, sedangkan bahasa itu semakin memperkuat budaya. Seperti itu. Nah, kita perhatikan ini ada anak yang gayanya rocker. Kata bapaknya, gayanya rocker, tapi anak ini tahu tata krama. Ya. Coba kita lihat gerak-geriknya yang dia menunduk, mau lewat, ya, nyuwun sewu nderek langkung Pak D, ya, nyuwun sewu nderek langkung Pak D. Kalimatnya itu dia menyiratkan penghormatannya kepada orang tua yang dia tumpangi lewat seperti itu. Jadi tidak sekedar lewat, tapi kemudian dia menundukkan tubuhnya, ya, dan menyatakan kata-kata kalimat yang sangat sopan seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bahasa baik verbal maupun nonverbal, kan bahasa itu ada dua ya, baik bahasa verbal itu yang diucapkan berupa kalimat nyuwun sewu nderek langkung Pak D. Ini bahasa Jawa kromo, bahasa Jawa yang menunjukkan rasa sopan kepada orang tua, itu yang artinya adalah permisi numpang lewat Pak D, gitu. Nderek langkung Pak D. Nah, bahasa verbalnya nyuwun sewu nderek langkung Pak D itu bersamaan dengan bahasa nonverbalnya, yaitu berupa merundukkan tubuhnya untuk melewati si orang yang lebih tua seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya hal itu tidak lain dan tidak bukan itu dipengaruhi oleh apa? Oleh budaya dalam artian budaya yang dimiliki anak itu, yang dipraktekkan anak itu adalah budaya Jawa yang menyatakan bahwasanya sama orang yang lebih tua harus hormat, harus tunduk, harus patuh seperti itu. Nah, bahasa kalimatnya barusan seperti itu dan pemakaian bahasa nonverbal yang dilakukan itu menyiratkan, memperkuat budaya yang dimiliki si anak itu. Memperkuat dalam artian
membuat kita yakin bahwasanya budaya itu sangat berpengaruh terhadap bahasa yang dimiliki oleh seseorang seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, pada mulanya ya manusia itu lahir dengan ketidaktahuan mengenai bahasa. Hal ini dapat dilihat pada bayi-bayi di seluruh dunia manapun yang mengeluarkan bunyi yang sama saat berinteraksi dengan lingkungannya. Namun seiring dengan perkembangannya, ia akan mempelajari bahasa dan cara menggunakannya dari pengasuhnya. Dalam artian pengasuhnya ini siapa? Ataukah babysitternya, ataukah ibunya, ataukah bapaknya, atau kakek neneknya. Nah, melalui pelajaran mengenai bahasa inilah manusia juga mempelajari mengenai budayanya. Gitu. Nah, Matsumoto dan Juang mengatakan bahwa hubungan timbal balik antara budaya dan bahasa itu menunjukkan bahwa tidak ada satupun budaya yang dapat dipahami tanpa memahami bahasanya, begitu pula sebaliknya. Melalui bahasa ini kita dapat memahami bagaimana pola pikir manusia dari suatu budaya tertentu. Hal ini juga membantu kita untuk memahami bagaimana seseorang memandang dunianya. Nah, oleh karena itu, salah satu cara untuk mengamati hubungan antara budaya dan bahasa adalah dengan mencatat hubungan antara perbedaan bahasa pada masing-masing budaya dan kosakatanya. Seperti itu. Oke, kosakata sendiri adalah kata-kata yang terkandung dalam bahasa. Masing-masing budaya memiliki kosakata yang berbeda-beda. Misalnya, bahasa Inggris ya tidak membedakan antara lontong dari ketupat, ya, lontong dan ketupat, bakso dan kuah, gado-gado dan ketoprak, ataupun pantun dan gurindam. Namun Indonesia itu membedakan satu sama lain. Contoh misalkan dalam bahasa Jawa ada ekspresi kata yang cukup unik, cukup sering didengar, maknyus ya. Maknyus ini adalah kata-kata yang sering disampaikan oleh almarhum Pak Bondan ya dalam program kulinernya untuk mengekspresikan makanan yang sangat enak sekali gitu. Maknyus. Makan pecel ini maknyus, top markotop, maknyus gitu. Dan ternyata maknyus ini berbeda dengan dua kata lainnya yaitu maknyos dan maknyes. Nah, maknyos itu untuk mengatakan kondisi seseorang jika tiba-tiba kena api atau panas. Maknyos gitu. Dan kata maknyes ini untuk menyatakan kalau kita kedinginan, dingin sekali, maknyes gitu. Misalnya habis minum es krim atau es gitu, rasanya dingin sampai ke dada gitu. Maknyes gitu. Ini mirip tapi beda. Nah, masing-masing kata dalam bahasa Jawa tersebut meskipun memiliki pelafalan yang mirip, namun memiliki makna yang berbeda saat digunakan. Seperti itu. Begitu juga bahasa Indonesia yang membedakan antara kata kami dan kata kita. Kata kami itu menandakan aku dan kawan-kawanku. Sedangkan kata kita itu menandakan aku dan engkau dan mungkin juga termasuk kawan-kawanku dan kawan-kawanmu. Nah, yang dalam bahasa barat ya itu hanya diwakili ternyata hanya satu kata saja, yaitu kata we. Kita yawi, kamu yawi. Seperti itu. Kalau di Jerman, wir, ya wir. Kamu yawir, kami yawir, kita yawir. Atau di Perancis, nos. Kita ya nos, kami ya nos. Gitu. Nah, itu juga menunjukkan perbedaan kalau misalkan kita membuat laporan formal atau membuat apa? Atau menggunakan bahasa gaul seperti itu. Kalau di bahasa formal kan demikian, terima kasih. Berikut kami kirimkan gitu, dan tentunya tidak ada kata-kata seperti mantul, gabut, santuy gitu, gece, bucin, uns, segala macam itu tidak mungkin ada di bahasa laporan formal. Nah, di samping itu ya
konteks penggunaan bahasa itu juga beraneka ragam, ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Pada budaya Jawa kita mengenal adanya bahasa Jawa kasar. Bahasa Jawa kasar. Jadi bahasa Jawa itu ternyata ada tingkatan-tingkatannya gitu. Di dalam bahasa Jawa ya. Ada bahasa Jawa kasar, ada bahasa Jawa alus. Gitu. Bahasa Jawa kasar itu namanya ngoko, sedangkan bahasa Jawa alus itu namanya disebut kromo inggil. Seperti itu. Bahasa Jawa kasar atau ngoko itu biasa dipakai untuk teman sebaya, untuk kalau kita lagi main ke pasar gitu ya. Nah, ada namanya bahasa kromo madya. Jadi bahasa kerama menengah. Itu diungkapkan untuk orang yang mungkin lebih tua tapi tidak terlampau tua. Contoh misalkan kakak, adik kepada kakak. Jadi adik ke kakak ngomongnya bahasa kerama madya gitu. Nah, berbeda dengan kalau misalnya kita ngomong sama nenek kita, kakek kita, atau orang yang lebih tua gitu. Kalau orang Jawa itu ada bahasanya sendiri. Berbeda bahasanya, pengucapannya, lafalnya, vokalnya dengan bahasa biasa gitu. Itu harus dibedakan. Kalau misalkan kita ngomong dengan bahasa ngoko kepada orang tua kita, itu bisa dimarahin kalau orang Jawa ya. Kalau orang Jawa nih gitu. Bisa dimarahin karena itu dianggap bahasa yang kasar dan tidak sopan seperti itu. Contohnya telinga dalam bahasa ngoko itu disebut kuping. Tapi kalau bahasa kromo modyo itu kuping juga. Tetapi dengan bahasa kromo inggil namanya bukan kuping tapi talingan. Seperti itu. Ada bahasa ngoko gitu. Karena orang Jawa meyakini adanya musibah gitu. Kalau misalkan mengomong ke orang tua dengan bahasa yang kasar, dia meyakini ada musibah, ada bala atau ada bencana yang akan turun kepada seseorang anak apabila salah berkata kepada orang tua, atau bahasa namanya pamali. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan memahami tentang komunikasi. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi adalah proses menyampaikan pesan atau makna dari pengirim kepada penerima. Kita menggunakan beberapa sarana atau alat untuk mengungkapkan atau mengkomunikasikan pikiran, perasaan, dan keinginan kita kepada orang lain. Sarana itu dapat berbentuk perilaku verbal ataupun non-verbal. Verbal itu berarti apa yang diucapkan di lisan, sedangkan non-verbal adalah apa yang dilakukan, nampak di perilaku kita. Nah, setiap budaya akan memiliki aturan-aturan bagaimana cara anggota-anggotanya untuk melakukan komunikasi tersebut, baik melalui verbal maupun non-verbal. Nah, komunikasi juga selalu terjadi dalam keadaan spesifik. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, akan ada sejumlah informasi yang kita berikan kepada orang tersebut, begitu pula sebaliknya. Kita tidak hanya memperhatikan apa yang lawan bicara kita bicarakan, namun juga informasi nonverbal yang ia berikan. Misalkan, sikap atau gerak-geriknya selama bicara, ekspresi wajah, orientasi tubuh, nada bicara, jarak ia dengan kita, kontak mata, dan lain sebagainya. Semua hal tersebut tergolong dalam komunikasi nonverbal, yaitu sebuah bentuk komunikasi yang dapat melengkapi informasi verbal yang diberikan oleh lawan bicara. Jadi mungkin saja mulut seseorang berkata ya, sementara ekspresi wajah dan gerak tubuhnya berkata tidak. Gitu. Ada 4 hal yang biasanya dibahas saat kita membicarakan proses komunikasi. Pertama adalah encoding, kedua adalah decoding, ketiga sinyal, keempat channel. Encoding adalah proses di mana seseorang memilih baik secara sadar ataupun di bawah sadarnya modalitas dan metode tertentu untuk membuat dan mengirimkan pesan atau informasi kepada orang lain. Nah, sedangkan yang
Decoding yaitu proses di mana seseorang menerima sinyal dari orang lain dan menerjemahkannya ke dalam pesan-pesan yang bermakna. Sedangkan sinyal adalah kata-kata dan perilaku spesifik yang dikirim oleh seseorang selama komunikasi berlangsung. Misalkan bahasa verbal spesifik dan perilaku nonverbal yang disampaikan saat berbicara. Kemudian yang keempat adalah channel, yaitu informasi sensori spesifik saat sinyal dikirimkan dan pesan diterima seperti penglihatan dan suara. Dalam proses encoding dan decoding, komunikasi antar budaya-budaya mempengaruhi cara kita menginterpretasikan informasi yang diberikan oleh lawan bicara, baik secara verbal maupun nonverbal. Orang dari suatu budaya cenderung membawa budayanya saat berinteraksi dengan orang lain. Nah, contoh orang India akan berbahasa dengan dialek India. Di samping itu mereka juga membawa bahasa nonverbal dari budayanya. Misalkan orang India cenderung suka menggeleng-gelengkan kepalanya ketika mengatakan ya. Kalau orang Indonesia itu cenderung mengangguk-anggukkan kepalanya ketika mengatakan ya, angguk-angguk. Sedangkan sangat berbeda dengan orang India yang akan menggeleng-gelengkan kepalanya ketika mengatakan ya. Kondisi demikian dapat sangat mempengaruhi diri kita dalam menginterpretasikan informasi yang dikirimkan saat proses komunikasi terjadi. Dalam hal ini akan menjadi hambatan dalam proses decoding. Kita bakal jadi bingung, ini maksudnya apa? Ya atau tidak gitu ya. Dia geleng-geleng kepala tapi dia bilang ya, seperti itu. Hal ini karena budaya mempengaruhi perkembangan etnosentrisme, stereotip, dan kognisi sosial yang dapat mempengaruhi pemaknaan kita terhadap informasi. Gitu. Nah, kita perlu pahami bahwasanya orang di India itu akan menggeleng-geleng yang berarti mengatakan setuju, baik, atau ya, paham. Nah, menggeleng itu termasuk cara dia berterima kasih. Terima kasih, thank you gitu. Nah, semakin lembut gelengannya disertai senyuman, itu menandakan dia menghormati dan bersahabat dengan orang tersebut. Nah, kalau misalnya gelengannya lembut dan sambil senyum, itu dia semakin, bukan lembut ya. Kalau dia semakin cepat gelengannya, artinya dia semakin paham, seperti itu. Nah, ini sesuatu yang paradoks kalau misalkan orang Indonesia, gitu. Maksudnya apa? Kok geleng-geleng? Gitu ya. Padahal maksudnya seperti itu. Nah, ini termasuk kendala-kendala dalam komunikasi yang efektif secara lintas budaya. Ya, kita ada 6 kendala dalam berkomunikasi secara efektif. Yang pertama adalah asumsi kesamaan. Yang kedua adalah perbedaan bahasa. Yang ketiga kesalahpahaman nonverbal seperti tadi. Kemudian yang keempat adalah prekonsepsi dan stereotip. Yang kelima adalah kecenderungan untuk menilai negatif. Dan yang keenam adalah kecemasan yang tinggi atau ketegangan. Banyak contoh sekali gitu. Misalkan stereotip, misalkan ada orang kulit hitam gitu ya datang gitu menagih hutang gitu. Misalkan orang siapa yang kulit hitam, misalkan orang Papua disuruh menagih hutang seperti itu. Padahal menagih hutangnya sudah dengan sopan gitu. Maaf Bu, silahkan bayar hutangnya. Mau sesopan apapun, kadang-kadang bagi yang berhutang itu seperti seolah-olah seperti ancaman. Nah, itulah bentuk dari salah satu contoh stereotip gitu. Orang Papua datang kulit hitam, wah pasti nih bakalan ngancam saya. Padahal dia sudah mengucapkan kalimat kata-kata halus gitu ya. Permisi Bu, mohon dibayar gitu utangnya seperti itu. Tetapi kemudian dia lapor ke suaminya, tadi aku diancam sama orang Papua begitu. Nah, ini ya yang membuat salah satu kendala komunikasi yang tidak efektif. Ya, salah satunya adalah stereotip. Belum apa-apa sudah mencitrakan dalam pikirannya bahwasanya orang yang seperti ini pasti
kasar, padahal belum tentu. Termasuk asumsi kesamaan. Kita mengasumsikan semua budaya itu sama. Contohnya itu kita mengenal namanya basa-basi. Basa-basi itu misalnya gini, mampir ke rumah saya gitu, contohnya seperti itu, mampir ke rumahku gitu. Tapi kan oh iya, habis itu kan lewat aja begitu ya. Nah, karena kita tahu kata-kata mampir ke rumahku itu nggak beneran, itu hanya basa-basi saja, bukan berarti mampir ke rumahku itu beneran kemudian kita harus mampir ke rumahnya, seperti itu, tidak gitu. Hal ini bakal gagal saat ketika itu diucapkan kepada orang dari luar negeri, orang Amerika misalkan atau orang Eropa misalkan. Gitu. Mari mister, mampir ke rumah saya. Gitu. Nanti misternya itu bolehnya nanti mampir beneran gitu. Mampir beneran, ada what's wrong gitu. Harus jadi dikiranya ada sesuatu yang penting. Gitu. Karena orang Eropa, orang Barat, orang Amerika tidak mengenal yang namanya basa-basi. Nah, ini salah satu bentuk komunikasi yang tidak efektif. Gitu. Asumsi terhadap kesamaan, menganggap bahwasanya semua orang itu mengerti sesuatu yang sama, itu bisa berbahaya, bisa menjebak kita. Termasuk seperti tadi, asumsi kesamaan bahwasanya geleng-geleng kepala itu iya, gitu. Padahal tidak selalu, karena orang India menggunakan geleng-geleng kepala untuk mengatakan iya, seperti itu. Jadi kalau misalkan akan sulit sekali kalau misalkan Anda mengatakan sesuatu kemudian dijawab geleng-geleng kepala oleh orang India yang kemudian mungkin tidak berbicara atau tidak bisa berbicara, itu nanti akan malah menimbulkan prasangka yang berbeda gitu. Padahal iya, tapi kita kira tidak gitu. Nah, seperti itu teman-teman, pengantar mengenai subbab mengenai masalah komunikasi lintas budaya. Kita jumpa lagi nanti di bagian kedua, insya Allah bakal lebih seru lagi. Terima kasih, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.